warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim wa shadaqa fil kitabihil karim amma ba'du. Akraman wa ta'ziman para alim wal ulama, para imam masjid mushola yang berkesempatan hadir beserta seluruh segenap takmirnya. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang berkesempatan hadir dalam majelis yang mulia dan istimewa ini. Bersyukur tentunya kita kepada Allah atas nikmat yang Allah suguhkan, sehingga dengan nikmat itu kita bisa meluangkan waktu, mengayunkan tangan dan melangkahkan kaki untuk bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia yang istimewa ini. Tentunya lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada Rasulullah, kita bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kalimat pembuka tadi saya menyampaikan sebuah kalimat tahmid dengan ucapan alhamdulillahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini kalau kita pecahkan satu persatu. Alhamdulillahi rabbil alamin itu mengandung makna alhamdu tawi sekabehane puji, ataupun alhamdu segala puji kulillahi hanya untuk keagungan Allah rabbil alamin yang merajai seluruh alam semesta dan seisinya bahkan. Di dalam kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, Rabb-nya itu memberikan tiga makna. Yang pertama adalah Allah yang maha menciptakan, yang kedua Allah yang maha mengatur atau memelihara, dan yang ketiga Allah yang maha menjamin atas rezeki-rezeki makhluknya ini. Maka kalau kalimat ini tertanam rapi, tertancap kokoh dalam jiwa dan hati kita, insya Allah tidak akan ada kata mengeluh di hadapan Allah dan makhluknya. Karena kenapa? Dia menyadari bahwa Allah Rabbul Alamin. Allah yang maha menciptakan, dia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita dengan bentuk yang baik dibandingkan makhluk yang lain. Rabbil alamin. Yang kedua, dia tahu betul bahwa Allah mengatur. Allah mengatur atas segala sesuatu yang diciptakan, dan Allah memeliharanya. Jadi nggak usah repot-repot lagi. Kita ini sudah diatur. Duduknya kita di sini jam ini, sekian waktu ini, kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada secara kebetulan kita duduk di sini berkumpul sama-sama ngaji, tidak ada kebetulan. Tapi ini sudah diskenariokan oleh Allah, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi di sana itu di kitab mubinnya Allah itu kita sudah tercatat bahwa jam sekian tanggal sekian hari ini kita sudah duduk di sini, ada yang duduknya dari tiang sambil tidur-tiduran. Itu semuanya sudah tercatat di sana. Maka kita tinggal menjalani apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang datang kepada kita itu sudah diatur oleh Allah. Tapi tidak sesuai dengan keinginan kita, betul. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jadi saat ketika Allah menjadikan sesuatu kepada kita, walaupun itu tidak sesuai dengan karepannya kita, maka itu yang terbaik bagi kita. Karena Allah Rabbil Alamin, Rabb yang maha mengatur, Rabb yang maha memelihara, sudah diatur sama Allah. Dan Allah tidak akan membiarkan hambanya itu lama-lama dalam kesusahan, dan tidak kuatnya seorang itu memikul beratnya masalah yang ia derita. Allah tahu ukuran sebatas mana ukuran kemampuan kita dalam menerima menerima sesuatu pemberian dari Allah itu. Allah sudah tahu ukurannya, jadi nggak usah repot. Tugas kita adalah saat ketika sesuai dengan keinginan bersyukur, alhamdulillah. Saat ketika tidak sesuai dengan keinginan, maka berzikirlah kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak punya kekuatan apa-apa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan, dan ketidakdayaan kita semuanya sudah miliknya Allah, sudah diatur. Rabbil alamin. Rabb yang ketiga, Allah menjamin sudah. Apa yang dijamin? Rezeki. Setiap makhluk itu dijamin oleh Allah rezekinya. Nah, kalau sudah kita meyakini, menancapkan kokoh kalimat ini dalam hati kita, dalam jiwa kita, insya Allah nggak akan menggerutu, tidak akan mengeluh.
Kerja 1 hari digaji 20.000 misalnya, udah itu sudah ditetapkan oleh Allah, rezekinya udah dijamin 20.000 itu adalah kebutuhan kita pada hari itu. Besok insya Allah ada rezeki lain. Yang penting yakin atau tidaknya kita kepada ketentuannya Allah, maka ini konsekuensinya ada pada keimanan yang keenam. Kudrat, kehendak Allah, ketentuan dan kepastian Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita yakini itu saja. Nah, itu kalimat alhamdulillahirabbil alamin sepintas saja, sekalian lewat. Wa sallallahu, dan semoga rahmat Allah ala tercurahkan sayyidina kepada junjungan kami Muhammadin, orang yang termulia, ya orang termulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, dan juga keluarganya, semoga rahmatnya Allah ini tercurahkan kepada junjungan kita semuanya, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan keluarganya, wa sahbi, dan sahabatnya. Wasallama, yang mereka itu kita mintakan pendungo kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga mereka semua itu mendapatkan kesejahteraan. Loh, kenapa kita mendoakan Rasulullah untuk sejahtera? Bukankah Rasulullah itu sudah dijamin oleh Allah hidupnya sejahtera, hidupnya tenang, punya dosa langsung diingatkan, hilang dosanya diampuni oleh Allah. Tapi kenapa kita kok diperintahkan juga untuk mendoakan Rasulullah lewat sholawatnya? Sebenarnya doa sholawat kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak mutlak kepada Nabi, tetapi doa itu sudah disambut oleh baginda Nabi dan dikembalikan kepada kita berupa syafaat. Maka setiap kita bersolawat, solawat itu akan mengalir kembali kepada kita, yang berakibat seorang yang bersolat maka hidupnya akan tenang. Yang akan berakibat kepada pelakunya hidupnya pasti tentram. Itu yang bersolawat. Pokoknya solawat terus. Solawat itu ibarat kita kalau ngisi air ke dalam botol. Ada air seteko kita isi ke dalam botol. Kemudian sudah penuh kita curahkan terus. Air itu akan tumpah melimpah dan membasahi kita semua. Itu solawat. Insyaallah kira-kira bisa dipahami sampai situ. Insyaallah. Wa ba'du, dan seterusnya sampai kepada kita semua, para sahabat, para tabi'in, dan sampai kepada kita semua, mudah-mudahan doa itu akan menjalar, bercabang-cabang terus menjalar sampai kepada kita semua. Setelahnya itu insyaallah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, untuk meyakini itu semua maka kita harus perkokohkan keyakinan kita. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau keyakinan bahwa kita ini adalah seorang yang oleh Allah diberikan kebaikan. Agamanya baik, kitabnya baik, nabinya baik. Sebagai umat akhir zaman ini juga terbaik. Maka keyakinan kita terhadap Islam itu jangan diragukan. Ma makna akidatil Islam, apakah yang disebut dengan atau maknanya akidah, keyakinan seorang yang muslim atau keyakinan Islam itu seperti apa? Aqidatul Islamiyah, keyakinan Islamiyah itu ya umurun lati ya'taqiduha ahlul Islam ayyadzimuna bi sihhatiha. Akidah Islam itu ialah perkara-perkara yang pemeluknya itu yaitu orang-orang Islam tadi, yang meyakini dengan sesungguhnya bahwa Islam itu adalah agama yang paling sempurna. Ayat zimuna bisihatiha, yang mereka itu menetapkan akan kebenaran segala sesuatu yang diatur di dalam Islam. Nah, ma makna Islam? Nah, pertanyaan selanjutnya kan apa sih yang disebut dengan Islam? Kita Islam. Apa sih yang disebut dengan Islam? Nah, yang disebut dengan Islam itu ya secara umum al-Islamu huwa iqraru bil lisan, yaitu pengakuan dengan lisan, wa tasdiqu bil qalbi, dan meyakini di dalam hati bi anna jami'a ma ja'a bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang didatangkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakun wa sidqun, yang kita itu membenarkan akan kebenarannya. Nah, ini dulu. Untuk meyakini atau mengokohkan akidah kita tentu ada beberapa sandi atau sendi-sendinya. Apa disebut sendi itu? Rukunnya, ma'arkanul aqidatul Islam. Apa yang menjadi sendi-sendi ataupun rukun-rukunnya akidah Islam itu